warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang saya muliakan para alim ulama, para tokoh agama, bil khusus Pak Zainuddin sekeluarga, ketua, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pertama dan utama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka silaturahim dan ta'limul ilm. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabiyul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabil kiram, ila hadrati jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab syai'un lillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه fid dharaini amin. Sampai di mana? Orang yang berhak menjadi imam sholat. Nah, yang pertama itu adalah penguasa wilayah. Karena zaman dahulu itu yang namanya pejabat itu orangnya alim. Nah, itu kisahnya. Kenapa jadi penguasa wilayah? Karena zaman dulu yang menjadi pejabat itu rata-rata orangnya alim-alim. Abu Bakar pejabat, khalifah alim. Nah, mestinya memang kayak itu bagusnya. Kalau kadeda ya adalah namanya imam rawatib. Nah, ada hadis Nabi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan janganlah seseorang mengimami orang lain di tempat kekuasaannya. Nah, kekuasaannya artinya kalau di situ ada gubernur jadi imamnya. RT pun. Nah, itu kalau memang alim. Dan janganlah ia duduk di rumahnya di tempat kehormatannya kecuali dengan izinnya. Ini bab yang lain lagi, artinya kita sebagai tamu itu kalau datang ke wadah orang, kalau disuruh duduk, jangan duduk. Itu namanya adab sopan santun. Yang kedua, siapa lagi? Pemilik rumah. Nah, misalnya lah, kita datang ke rumah orang, bertamu, maka yang paling afdal itu adalah pemilik rumah. Nah, misalnya tamunya banyak, tamu disuruh, tamu yang baik akan menyerahkan kembali kepada tuan rumah, karena tuan rumah itu lebih afdal. Lebih afdal itu. Kemudian lagi yang ketiga penyewa rumah. Penyewa rumah, ada orang nyewa rumah. Ini kan berurutan. Misalnya pemilik rumah, kemudian penyewa rumah, orang yang menyewa rumah. Nah, nyewa rumahnya siapa? Maka penyewa rumah itu yang bisa berhak menjadi imam sholat. Nah, kemudian lagi yang keempat, imam rutin yang sudah resmi ditunjuk. Siapa imam rutin? Misalnya di sini siapa imam rutin? Kecuali ada misalnya
ditunjuk apabila ada ustadz yang bertugas, ustadzlah yang jadi imam, itu bisa. Siapa itu namanya imam rawatib. Nah, imam rawatib aja. Ya. Kemudian lagi makanya di wadah-wadah kita tuh ada namanya imam rawatib lah. Dia yang berfungsi untuk menjadi imam di situ, menjadi imam di situ. Nah, kemudian lagi afqah, orang yang faqih, paling banyak menguasai hukum. Karena sholat itu nanti berkaitan dengan ada namanya rukun sholat, ada namanya sunnah sholat, ya kan? Ada namanya sunnah itu pun ada nama sunnat ab'ad, ada sunnah hayat, ada yang makruh, ada yang membatalkan. Kalau imamnya tidak paham, tidak menguasai hukum, kacau jamaah kayaknya. Nah, jadi yang jadi imam tuh tahu yang mana-mana termasuk rukun, yang mana termasuk sunnah, yang mana lagi termasuk makruh, mana sunat ab'ad, mana sunat hayat, mana yang membatalkan. Yang tahu ini adalah orang yang paling banyak menguasai hukum. Tahu dalam bahasa itu adalah faqih. Faqih itu orang yang alim dalam bidang hukum, wabil khusus hal-hal yang berkaitan dengan ibadah sholat. Tahu tata cara bersucinya, tahu mandi wajibnya, tahu wudunya. Karena antara sholat dan wudu, mandi wajib itu saling kaitan. Bersucinya, kalau bersuci kada beres semuaan sholatnya. Nah, kalau mandi wajibnya kada beres sembahyangnya. Apalagi kalau najisnya kada beres membasuh, kada tahu ilmu mensucikan najis mukhaffafah, mutawasitah dan mughalladah, panjang lagi kisahnya. Kayak apa hendak bisa menjadi imam. Makanya cari yang tahu hukum. Nah. Kemudian aqra, paling baik bacaan Al-Qur'annya meskipun muda, tapi bacaannya suaranya bagus benar. Nah, siapa yang paling bagus? Suaranya paling bagus. Nah, siapa suaranya paling bagus? Nah, jadi itu. Lah, artinya di sini ada beberapa hal, ada 6. Nah, kan ada hadis Nabi dari ada 8 lagi. Ada Ammar ibnu Salamah berkata, ayahku berkata, aku sampaikan sesuatu yang benar-benar dari Rasulullah. Beliau bersabda, bila waktu sholat telah datang, maka hendaknya seseorang di antara kamu berazan, dan hendaknya orang yang paling banyak menghafal Quran di antara kamu menjadi imam. Amma berkata, lalu aku mencari-cari dan tidak ada seorang pun yang lebih banyak menghafal Al-Quran melebihi diriku. Maka mereka memajukan aku untuk menjadi imam padahal aku baru berumur 6 atau 7 tahun. Nah, 6 masih kan? 6 masih. Tapi kekanakan yang 6-7 tahun ini sudah tahu tentang syarat rukun. Bayang, jangan sampainya kada tahu. Pas imamnya kada baudo, mentang-mentang ingat bacaan bagus, kada tahu tata cara berwudu. Kalau orang Arab itu 6-5 tahunnya pintar-pintar sudah. Karena memang gawiannya di masjid orang Arab itu kan kekanakan halus-halus ini, nah kayak ini nah. Lebih kecil laginya sudah 5-6 tahun, 7 tahun tuh hafalan Quran sudah. Ada yang 10 tahun sudah hafal Quran. Memang gawiannya di sana awal-awal itu adalah belajar membaca Al-Quran. Nah, baca Al-Quran itu aja. Kemudian yang ketujuh, aura. Jurang wara, paling pandai menjaga diri dari yang haram. Itu bisa jadi imam. Jangan sampai jadi imam misalnya ketujuh main kartu lagi misalnya, dan itu terkenal jangan juga. Bukan berarti kada boleh kada jadi masalah. Cuma kalau jemaah berpikir jemaah asa kada apa bahasa Indonesia, kada serak hati yalah, kayak kada serak hati kayak apa sarkawe kartu beduk ya Allah kawan siapa asik pas sembahyangan jadi imam.
atau menjaga diri dari yang haram-haram, kada usah lagi. Yang kada bagus, nah, kada bagus. Kemudian lagi yang ke-8, kalau semua sama undi aja, ada pendapat yang lain. Nah, kalau samaan sama semuaan misalnya, nah ini dalam salah satu pendapat. Nah, jadi yang paling bagus tuh memang lah, bagus tuh pian kalau di kantor tuh, mana pejabatnya itu jadi imam tuh afdal. Bagus kalau memang bacaannya bagus. Pemilik rumah afdal di antara tamu-tamu yang ada. Siapa lagi yang nyewa rumah, kayaknya datang ke kawanannya. Nah, jadi di situ kawanannya banyak. Nah, ini yang jadi imam, atau imam rutin, atau orang yang banyak menguasai hukum, atau orang paling baik bacaan Al-Quran meskipun muda, atau orang yang pandai menjaga diri dari yang haram. Nah, jaga diri dari yang haram. Tuh, itu ini artinya apa? Andai kata memilih mana yang paling bagus. Semuaan sebenarnya bisa ya bagus, asal bacaannya bagus. Nah, itu aja. Tapi kadang-kadang lah jangan juga disalahkan kalau ada imam suaranya pas-pasan, hafalannya itu aja. Qul ya qul huwallah. Jadi imam jangan salahkan inya jadi imam. Kenapa? Karena nang banyak hafalan kadang-kadang belambat datang. Nah, lambat atau belambat lah. Tujuh bermodel-model hendak kaina-kaina aja, tapi di belakang manggerutu di belakang. Bila supaya kada manggerutu, badahulu datang. Nah, siapa-siapa yang bagus suaranya datang badahulu. Siapa-siapa yang hafalannya banyak datang badahulu. Siapa-siapa yang faqih dalam bidang hukum, tahu tentang ibadah wabil khusus, tentang salat, tentang wudu, tentang mandi wajib badahulu, jangan hendak balambat. Nah, itu jangan hendak balambat itu aja. Nah, itu aja, jangan hendak balambat itu aja. Kalau karena oma aja suara kayak etik Japun. Apa etik Japun lah? Ini kalau jadi imam nyatok wallah. Terserah sidin, mungkin hafalan sidin cuma itu. Nah, oleh sebab itu bagantian kalau di suatu tempat tuh misalnya orangnya banyak, ada berlima enam lah, yang bagus-bagus, bagantian janganlah jisidin noleh ke belakang, kadedaan maju sidin kan, kada kawan nyalahkan sidin juga. Kalau di masjid sini banyak aja yang kemada ya Allah kan, ada ketua bisa aja, keanakan tuh hafalan banyak aja alhamdulillah. Yang jadi masalah itu kalau nah itu adek, nah nang bagus ini kadang hendak lambat terus. Nah itu aja lah. Kalau sibuk kada apa-apa, kalau kayaknya di belakang manggerutu itu aja. Kalau di belakang manggerutu. Nah, kayak sampai di sini sebelum lanjutkan ada pertanyaan. Sakawi, dada, aman lah ya kita. Nah, kemudian lagi, nah ini sunat ketika berjamaah bagi imam. Ini imam lah, karena makmum lain lagi. Memerintahkan untuk merapatkan, meluruskan dan meratakan shaf. Nah, kalau makmumnya banyak, itu aja kan, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Ratakan shaf yang kosong harap diisi. Nah, kalau makmumnya sorangan jangan. Ini makmum di belakang kita sorangan sendiri aja, lalu aja imam ratakan shaf yang kosong harap diisi. Bingungnya isi mana lagi? Makmumnya soranganannya. Ah, itu. Makmumnya sorangan aja, itu aja. Makmumnya sorangan. Kalau makmumnya banyak itu dilihati, kalau bisa jangan takbir dulu kalau masih berlubang-lubang. Habil khusus di saf mukanya biasanya saf pertama tuh batu tunjulan pian. Ada nang kosong. Nah,
kosong, kecuali memang misalnya kayak masjid nih, satu sop nih berapa anunya, ada satu sop berapa orang, ada 30 lah, ada sampai 20 ada, nah 20 orangnya 15-annya kada apa-apa, sebelah sana ada kosong, memang orangnya itu aja. Nah, yang bermasalah itu, yang bermasalah itu adalah kalau nih kosong lagi, nang di belakang kada mau, nang di belakang kada mau maju, nang di ujung kada mau ke tengah. Nyaman aku di ujung angin jar, naham. Nang di belakang nyaman aku di belakang jar, kada pede kamu ka, nah ya am. Nah, jadi suruh ayo oleh imam anu tuh geser ke sini, maju supaya jangan ada yang kosong, itu aja. Jangan sampai ada yang kosong, itu aja. Nah, yang kedua lagi, imam menyaringkan suaranya ketika takbir dan salam. Nah, ketika takbir dan salam, imam menyaringkan suaranya. Allahu Akbar. Nah, Assalamualaikum warahmatullah, nyaringkan dikit. Apalagi misalnya mic-nya mati, jangan bagemat nyaringi. Ini makin mic-nya mati makin hilang. Lalu di belakangnya sudah kah belum kah ya? Oh, yang belum ya, batal semuaan. Bayam nggak? Aku kira sudah aja, sama bes sautan semuaan. Nah, jadi kalau memang suaranya nyaring, nyaring. Kalau suaranya nyaring ya nyaringi. Kalau suaranya kada nyaring, lain kisah. Suara imamnya lembut benar, itu lain kisah. Kalau memang bisa menyaring, ya minimal takbir dan salam lah, kan? Allah tuh dinyaringnya sedikit supaya di sub-sub yang lain, di belakang dan di mana-mana orang juga mendengar, itu aja. Sebab biasanya yang banyak jadi patokan itu adalah waktu takbir dan waktu salam, karena itu yang paling ditunggu-tunggu, apalagi salam. Nya kadang-kadang di wadah kita itu kan bisa lampu mati, itu bisa lampu mati kah apakah itu bisa. Nyaringnya sedikit, Waalaikum nyaring aja suara lah, kemana aja. Kalau sekawinnya ayon-ayon suaranya bagus sana. Nah itulah ya. Ketiga, imam berpaling ke arah makmum dari sebelah kanan. Nah belah kanan kalau kayak itulah, nya macam-macam, ada nang tetap ke muka, ada nang ke kanan, ada nang itu masing-masing kayak kita. Cuma kebanyakan madhab Syafi'i itu orang ke kanan. Mana makmum belah kanan sih dulu, bukan membelakangi itu, cuma ada ciri masing-masing. Kalau imamnya kada paling bang, kada apa juga tasarinya. Kalau berhadapan bang tasarinya, cuma pindah malah lain bang pada masjid-masjid yang lain kada cocok juga ya. Kalau karena kebiasaan di wadah kita sesuai dengan mazhab nang diumpati, orang ke kanan ya ke kanan, jangan tapi malah lain gitu aja ya Allah. Kalau ikan besok lalu menghadap ke situ malah ke kiri kada apa-apa juga, terserah, kada jadi masalah. Menghadap ke situ terserah, menghadap ke sana terserah aja. Cuma kan makmum pindah unik ya, masjid di sini punya model benar. Orang menghadap ke kanan semuaan. Ya Allah. Ini kenapa pindah kayak itu? Nah, itu kan kada masuk rukun bang, kada ada bang rukun. Cuma sunnah aja ketika berjamaah bagi imam. Nah, itu yang penting itu ya. Nah, kemudian lagi imam memperhatikan keadaan makmum. Maksud memperhatikan nih, jadi imam jangan juga kalawasan. Karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang di antara kalian mengimami orang-orang, maka hendaknya ia memperpendek sholatnya. Jangan kalawasan kalau jadi imam lah. Tapi standar juga, kecepatan jangan juga, kalawasan jangan. Misalnya baca surah Al-Baqarah sampai tuntung,
Al-Baqarah tuntong atau dua rakaat tuntong 286, jangan juga kalawasan. Nah, jadi memperpendek sholat itu artinya jangan kepanjangan, yang anu aja lah, yang standar aja. Kecuali memang masjid di situ ada imam-imam yang hafiz lah, hafiz itu misalnya imamnya memang diminta kalau sholat isya dan subuh panjangi sedikit sesuai dengan hafalan mereka, itu kada apa-apa, boleh aja. Artinya makmum yang datang ke situ paham, oh ya memang di masjid ini misalnya bila subuh terpanjang sedikit karena imamnya rata-rata banyak yang hafal Quran. Oh masjid ini kene, itu menyesuaikan, kada apa-apa. Artinya jamaah yang menyesuaikan jamaah, karena memang masjid itu diimami oleh imam-imam yang hafal Quran. Nah, tapi jangan juga mentang-mentang hafal Quran lalu kepanjangan benar, jangan juga. Surah Ar-Rahman aja kepanjangan bingung lah. Ar-Rahman itu ya balago pulang. Ada dulu pian orang ada kai pas selesai ulun berceramah, ustaz je kalau bisa tekurakan imamnya ya, kenapa jual menggetar batis ya. Kepanjangan, panjangan benar. Yang sedang-sedang aja lah, yang standar. Nah karena sesungguhnya di antara mereka ada yang kecil, ada anak kecil, ada orang tua, ada yang lemah, dan ada yang mempunyai keperluan. Nya sembahyang bila kalawasan keanakan bukahan. Itu aja, yalah. Keanakan tuhnya pintar. Bila Allahu Akbar hanya masukkan nya. Nabi muncul nih nah. Karena bila Assalamualaikum cup hilang deh nya. Jadi ketua tuh bingung siapa naribut ini. Kenapa? Ya kan datang kada tahu, boleh kada tahu orangnya. Kayak langkungnya Allah. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Kan ada kalau kayak itu kadang-kadang, tapi sini kada ada, bang kada ada. Yang kadang-kadang bila imam Bismillahirrahmanirrahim baca ayat hanya datangan dulu hanya tak, datangan ribut kan, bagi pakan, yang dipakan kan, kup, ribut. Itu ketua tuh sakit kepala sudah tak. Karena Assalamualaikum cup hilang bahannya. Nah itu ada. Ya bila banyak akan-akan tuh biasanya bila kalawasan sembahyang, ya tuh kalawasan sembahyang lalu ribut tainya, atau orang tua kalawasan sembahyang kasihan orang tua ininya nah, nih apa jurang anunya nih polinya sudah ya kampas remnya tuh kada anu lagi sakit ini, yalah. Nah jadi nang anominya lapasan, nang tuha ininya engselnya sudah atau ada orang nang lemah ada kawajanya lemah kasihan, atau ada orang yang mempunyai keperluan sambil sembahyang Allahu Akbar mati jam ada kalau sampai muhani masa mendekat lagi dapat dibaca dalam hati makmum rokok cuma imamnya ada rokok. Nah, ya Allah, akhirnya apa? Sembahyang di situ bukan mendapatkan pahala, tapi akhirnya apa? Menimbulkan apa istilahnya tuh kebencian seperti itu saja. Nah, bila ia sholat sendiri maka ia boleh sholat sekehendaknya. Maksudnya kayak sarawih sembahyang sorangan hendak 2 jam kah? Ada apa sih itu? Kalau sembahyang sorangan ada apa? Kecuali misalnya ada suatu rumah memang kayak anak tahfiz nih nah, oja gurunya, oja syekhnya, kita sembahyang taraweh lah semalaman 4 juz. Itu ada bapak memang anunya memang pelajaran inya ada bapak boleh aja ya kalau karena memang anunya apa tuh memang salah satu bagian inya. Jadi oja gurunya semalaman misalnya 5 juz, 6 malam khatam kita, 6 malam kakanakan yang memang tahfiz tuh kada apa-apa, kada jadi masalah. Memang dunianya dunia tahfiz sambil nang lain melancari juga. Nah, itu aja. Sambil yang lain melancari juga seperti itu. Munyak ada kada usah gen lah.
nang biasa aja, nang standar aja. Nah, kemudian yang kelima, imam tidak memperpanjang surah. Jangan kepanjangan saja. Jangan terlalu panjang surahnya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Muaz pernah sholat Isya bersama para sahabatnya dan ia memperlama sholat tersebut. Nah, ada Muaz pernah sholat agak lama sedikit. Lalu Nabi mengatakan, kata Nabi, wahai Muaz, apakah engkau mau wahai Muaz menjadi seorang pemfitnah? Jika engkau mengimami orang-orang, maka bacalah wasyamsi wadhuhaha, sabbihis, ikra, tawallayli idza yaghsha. Jangan kepanjangan. Masuk jadi pemfitnah tuh kalau nanti kada bagus pamandiran orang. Ya Allah. Bah, enggak. Lalu orang nih kada simpati lagi. Kada simpati. Lalu jadi fitnah yang macam-macam. Yalah, jadi fitnah ada macam-macam. Kalau di sini memangnya banyak kalau Pak Jaya lah memangnya panjang-panjang, kalau jadi imam memang khususnya lah ada apa-apa, bagus saja. Nah, bagus. Ada jadi masalah. Nah, jadi di situ jangan sampai kata Nabi engkau menjadi seorang pemfitnah. Nah, itu aja. Nya bila sudah panjang itu wadah kita ini kada manunya lain bang lah. Berbeda bang sedikit kada kayak orang di Makkah itu memangnya panjang-panjang. Kayak tarawih aja sejus semalaman biasa aja. Maka orang membaca sejus tuh bacaannya tartil. Kalau di wadah kita sejus laju sedikit. Nah, terbiasa orang memang orang diniatkan memang seperti itu. Kulturnya berbeda. Kalau di sini biar sejus nyata 8 mungkin hilangan dah. Nang mulai alhaqumut takasur gen 8 hilang, apalagi dapatnya nang panjang-panjang. Nah, boleh kada apa-apa, kada jadi masalah, boleh aja. Cuma jangan kepanjangan. Nah, itu aja, panjangan. Nah, oke. Dah. Baik, di sini ada yang tanyakan sebelum masuk ini? Nah, ini memula adab tadi, adab bagi imam. Kemudian adab bagi makmum. Apa aja adab bagi makmum? Nah, 1, mendatangi sholat dengan tenang. Ada hadis Nabi, kata Nabi, idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah wa 'alaikumus sakinah wal wiqar wala tusri'u wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu, muttafaqun alaih. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau telah mendengar iqamat, ada kan? Maka berjalanlah menuju salat dengan tenang dan sabar dan jangan terburu-buru. Maksudnya apa? Bila orang qamat, kita di luar berjalan biasa aja, kayak apa berjalan biasa tuh, jangan berubah cara berjalannya. Kadang-kadang kan ada orang yang lari, ada yang mempercepat jalannya. Ujar Nabi, alaikumus sakinah, tenang aja, ya kan? Wal wiqar, sabar aja. Ada apa-apa, kada jadi masalah. Jangan terburu-buru. Sebab bila terburu-buru, kayaknya pian bisa ayat takbir Allahu Akbar, tapi ini pulang, ya Allah. Ini yang penting kita. Bila kada hendak terburu-buru, datang berdahulu. Itu aja kuncinya. Datang berdahulu. Ya bakat walah. Ini sudah qamat hanya datang. Imamnya aja kecepatan sembahyang, imam pulang. Aku hanya datang aja. Ini bacanya qul huwallah aja. Masbuk aku, jangan salahkan orang, memang kesalahan ada pada kita. Intinya bila hendak dapat dahulu. Nah, itu aja. Bila hendak dapat itu harus pada dahulu. Nah, apa yang kau dapatkan bersama imam kerjakan, dan apa yang tertinggal darimu sempurnakan. Artinya bila dapat alhamdulillah, bila kada dapat
masbuk namanya. Sudah dah. Makanya apa? Tambah ya kan? Tambah kayaknya. Itu aja lah. Tambah kayaknya. Itu aja. Jadi syarat pertama sunnahan pertama bagi makmum adalah mendatangi sholat dengan tenang. Datangi sholat dengan tenang. Tenanglah. Artinya tenang aja, santai aja. Memang lambat aja. Bila masbuk aja. Yang penting bila takbir itu napas tetap kada terburu-buru, itu aja. Masuk kada terburu-buru nawaitu lillahi ta'ala sholli. Nah itu lagi. Karena Allahu Akbar rokok orang kalau membaca lagi yalah, ada orang baca ya lagi. Tapi jangan bawa ciak di belakang, mam tunggu mam ya. Jadi imamnya hadak dah. Jadi imam bismillahirrahmanirrahim dah. Ujungnya lakum dinukum waliyadin. Mam tunggu aja. Banyaknya paham. Bacanya pulang bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Surah nang lain pulang bacanya. Hendak rokok pulang, ada pulang datang, mam tunggu ya. Tinggalong makmum nang lainnya lagi kau. Siapanya kadang-kadang ada yang kayak itu tuh ada lakukan. Artinya bilainya dapat alhamdulillah, bilainya kada ya masbuk kayak dah. Supan aku masbuk aja daripada masbuk baik buliknya salah ulang itu. Lah. Jadi itulah yang kedua lagi, berdiri untuk sholat ketika selesai berdoa iqamat. Itu. Makanya tiap daerah tuh beda-beda pian. Ada kalau di kampung ulun orang kamat kada ada berdirian, orang belum selesai hanya berdiri. Ya sekawilah ada lah. Kalau di kampung ulun ya orang kamat aja. Bila sudah kamat hanya. Tapi ada juga nang orang berdahulu ya kalau ada juga kamat berdirian sudah. Ada juga. Ada juga lain-lain lah. Intinya apa? Intinya siap-siap ya lagi. Jangan hendak berlambat-lambat. Lah, siapa sudah dah. Supaya imam tuh nyaman juga melihat. Nih imam di muka ada sawu kok masih di belakangan. Nah, kasihan juga imam kan mana jemaahnya nih. Imam sudah siap di muka. Nah, itu aja. Berdiri untuk sholat ketika selesai berdoa iqamat. Nah, itu aja. Nah. Yang ketiga, bersegera ke saf yang pertama. Nah, saf yang pertama. Jadi jangan hendak di saf di belakang dahulu. Di muka aja. Di muka aja, di mana saf pertama kejar. Karena saf pertama itu bagi laki-laki adalah itu paling utama. Kalau di ibu-ibu saf paling belakang. Nah, itu paling utama. Kalau bapak-bapak jangan lambat. Apalagi nyuruh orang pian aja saf pertama, ulun marah saf kedua jangan. Nah, itu. Karena dalam riwayat dalam kitab itu disebutkan al-itharu fil ibadati makruhun. Tapi kalau dalam urusan nang lain kada apa-apa. Ini misalnya makanan 3 bungkus, orangnya berempat lah. Lalu ulun bapadah jalun syarkawi makan aja ikam, aku sudah kenyang, itu pahalanya ganal. Padahal ulun lapar aja, tapi mendahulukan syarkawi. Itu boleh. Makanannya 3 bungkus, orangnya berempat. Nah, orangnya kan berempat nih. Orangnya berempat. Nah, jadi itu kada apa-apa, bagus lagi emaknya. Tapi kalau dalam ibadah enggak ada makruh hukumnya. Pian kamu aja ulun balak makruh hukumnya.
Karena kan kita ini soal pahala masalahnya, soal pahala. Kadang yang dianggap ini dikira tadi menyuruh orang kamu itu berpahala, makruh hukumnya. Lah, sama urusan kawin kayak itu juga. Sarkawi handak, ini handak juga. Ya sarkawi ikam aja ambil, aku kada apa-apa mengalah demi persahabatan. Makruh hukumnya. Nang bujur itu ikam handak, aku handak, ayo kita masing-masing berdatang, siapa nang dipilihnya itu nang cocok. Nah. Jadi kalau tadi kan berdiri artinya bersegera ke saf yang pertama. Nah, saf pertama tuh sini nah. Ini kadang-kadang saf pertama ujung berdahulu. Di ujung-ujung tuh nah. Nang kasihan itu kalau orangnya kada penuh lalu bolong-bolong. Kenapa jadi bolong-bolong? Saf mulai ujung berdua. Nah, itu kan ujung berdua. Yang keempat, merapatkan dan meratakan shaf. Nah, aja. Merapatkan dan meratakan shaf. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, tertibkan barisamu shafmu, rapatkan jaraknya dan luruskan dengan leher. Nah, jadi yang diinikan tuh inilah. Kadang batis bajajak lain juga itu lah. Ininya nah, yang penting itu asal ini pas saja sudah, dah. Aja. Kalau wah ini kan sudah ada apa nih? Sudah ada ini aman aja. Kalau zaman Nabi kan Nabi pakai panah tuh nah, menggarisi ada sopnya, anunya sopnya nih. Kan nyaman aja kita. Artinya tertibkan barisan sopnya kayak penang bagus, lah. Rapatkan, jangan kejauhan. Jangan jaraknya tuh sini kosong, jangan juga menginjak betis orang. Nah ya Allah, kawan bejauh dah gawil pulang, lebih cok gawil supaya karena ujung-ujungnya bakal hilang narai. Nah, karena nang rata itu ininya betis kada kawa tiap orang kan beda-beda aja. Kemudian yang kelima lagi, mengerjakan sholat di dalam shaf. Nah, jadi mana anunya tadi, mengerjakan sholat di dalam shafnya sesuai lah. Kan ada riwayat itu nah, ada riwayat dalam artian di belakang baru masuk shaf lagi. Nah, maksudnya lagi. Jadi mana shafnya di anu ya. Ini kadang-kadang bisa kan kadang hendak mengikuti imam manu di belakangnya udah hulu daripada masbuk aja kan. Nah, karena berjalan mulai belakang di shaf di rakaat kedua, ketiga jangan juga. Nah, coba lihat kan hadisnya nih kan apa istilahnya tuh dari Abu Bakrah radhiyallahu an bahwa dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau rokok sebelum mencapai shaf, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda padanya, semoga Allah menambah keutamaanmu dan jangan mengulanginya. Nah, Abu Dawud menambahkan dalam hadis itu, ia rokok di belakang shaf kemudian berjalan menuju shaf. Ya Allah, ini shaf orang shaf pertama kedua, ini shaf nomor 4 daripada masbuk, Allahu Akbar di belakang menyurangan. Nah, menyurangan di belakang kayaknya maju aja, rakaat kedua maju aman dia masuk ke muka sudah. Nah itu anunya maju tau lah, yang penting aku ada masuknya, dua shaf ketinggal jauh di belakang, masuk ya aja di manakah. Nah, jadi kalau misalnya dari situ ya situ rapatakan, situ sini rapatakan lah. Ini kadang-kadang mungkin ulun lihat nang kasihan tuh lah. Nang dari situ, sapnya di situ, menangis benainya. Situ nang kosong, naik paling ujung belakang, pasal menirok ke situ. Ada dulu bilang ajinya. Apa juga? Kan mencari nang kosong. Kosong mana-mana kosong isi. Nah, yang keenam menyesuaikan mengikuti pekerjaan imam. Dari Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu an,
bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang di antara kamu datang untuk melakukan sholat sedang imam berada dalam suatu keadaan, maka hendaklah ia mengerjakan sebagaimana yang tengah dikerjakan oleh imam. Nah, makanya bila ikut imam itu ikuti imam lah. Misalnya kita datang imam sudah sujud, ikuti sujud, tertinggal kita rakaatnya, ya Allah. Bahkan dalam hal-hal yang lain ikuti juga. Imam bakunut surah angkat tangan juga, karena imamnya bakunut. Atau imam kada bakunut jangan diangkat. Ini imam bakunut seorang kada, tapinya umat imam. Itu namanya ikuti ya kita lah. Artinya kalau mazhab Syafi'i kan orang bakunut, sudah kita datang ke situ ya ikuti kebiasaan orang kayak apa. Orang biasa di sana kayak apa ya ikuti gaya orang. Jangan hendak lain-lain. Jadi orang Banjar minta model-model ya lah. Nah, akhirnya kan bisa jadi fitnah. Kenapa di sini aja uniknya sembahyang di muka sab pertama bakunut semua, imamnya bakunut, sab kedua bertiga kada. Sebelah sana bertujuh. Bingung orang, keanakan bingung. Nah, jadi ya kita keegoan kita tuh dikurangi sedikit, disesuaikan. Orang ikut ya, kayak kita di Makkah orang ada bakunut kalau kada usah. Jangan malah lain juga subuh di kampung kayak ini mangkat di Makkah hendak melihatakan orang bakunut jangan juga. Itu yang bagus tuh memang seperti itu, afdalnya tuh kayak itu, kayak apa orang ya ikuti ya orang. Ikuti orang, kebiasaan orang kayak apa itu aja. Yang ketujuh, boleh mengulang sholat yang sama dengan berjamaah. Boleh. Maksudnya kayak ini, sembahyang sorangan sudah. Misalnya kan ada hadis nih, dari Yazid ibnu al-Aswad bahwa dia pernah sholat subuh bersama Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW telah selesai sholat, beliau bertemu dengan dua orang laki-laki yang tidak ikut sholat. Beliau memanggil kedua orang itu, lalu keduanya dihadapkan dengan tubuh gemetaran. Beliau bertanya pada mereka, apa yang menghalangimu sehingga tidak ikut sholat bersama kami? Mereka menjawab, kami telah sholat di rumah kami. Beliau bersabda, jangan berbuat demikian. Bila kamu telah sholat di rumahmu, kemudian kamu melihat imam belum sholat, maka sholatnya kamu berdua bersamanya, karena hal itu menjadi sunat bagimu. Maksudnya kayak misalnya lah syarkawi di masjid nih, sembahyang sorangan, anggaplah zuhur, orang lewat saja tuntung dah, datang syarkawi setengah satu tuh simpun do orang sembahyang syarkawi, habis takbir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, datang orang berempat sembahyang zuhur, umpati untuk mendapatkan pahala jamaah. Kayak itu. Walaupun tadi sudah sembahyang sorangan sudah dah. Umpati, ikuti karena untuk mendapatkan pahala berjamaahnya itu aja. Tapi tak unik bang, bayang johor kato. Alah, karena itu pulang kan orang sembahyang lain. Jangan jamak kasar jangan ikuti. Apalagi mau umpati orang nang pina bela lain, apalagi imamnya sudah kasih kode kada, masih emang kasih umpat, bingungan orang. Imam orang datang ke masjid, rupanya orang sembahyang tahiyatul masjid, kita umpati, jangan juga. Bila sudah ada kode kayak ini, jangan lagi, berarti itu lain. Itu. Yang kedelapan, boleh imam duduk dan makmum berdiri. Boleh. Misalnya imamnya kok ada kadang-kadang sanggup apa, boleh hai. Kemudian lagi yang kesembilan, boleh bermakmum dengan imam yang buta, boleh aja. Dengan catatan syarat imam sudah terpenuhi. Ya Allah, misalnya imamnya bagus, suaranya faqih, hafalannya bagus, kada apa-apa. Karena mata kada jadi syarat. Ya Allah, yang penting apa? Yang penting hafalannya banyak, macam-macamnya terpenuhi. Ya lah, penuhi itu aja. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Aman nggak lah? Aman aja. Kalau aman, kita cukup sampai di sini aja lah. Ada apa lah? Karena anak buah ulun tadi hendak ke ngerogot ya jam 10. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyehatkan kita semua. Allah hindarkan kita dari segala wabah, segala musibah, segala ujian, ya. Kemudian mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat hidup kita, Allah permudah urusan kita, Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, Allah jadikan anak kita yang saleh dan salehah, dan mudah-mudahan husnul khatimah. Salah khilaf mohon maaf, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahma. Allahumma ikhlas ala bil ilmi wa bin nashri bi ta'ati rahmatika ya rahimin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.